Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 300 yang berjudul Utusan Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tetapi bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam pekerjaan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, Ia menjadikan dirinya bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Ia tidak mau meraba-raba keberhasilan dari usaha kita yang jujur. Janganlah sekali saja kita memikirkan tentang kegagalan. Kita harus bekerja sama dengan Dia yang tidak mengenal kegagalan. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus mengizinkan untuk Tuhan yang ambil kendali atas kehidupan kita. Dengan begitu, kita tidak akan memilih pilihan yang tidak sesuai dengan pilihan dari Tuhan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, Ia akan menjadikan dirinya bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Jadi seringkali kita merasa kita ini harus mengambil peran dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita lupa itu adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhannya. Dan Tuhanlah yang akan bertanggung jawab untuk setiap pekerjaannya. Tetapi apakah kita mau untuk menjadi alat-alat daripada Tuhan, yang mau untuk bekerja dengan sepenuh hati kita? Kita mau untuk memberikan kedagingan kita, kita mau untuk memberikan segala cita-cita kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menggantikannya dalam kehidupan kita, sehingga hanya Tuhan sajalah yang boleh bertahta dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan di dalam pekerjaan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah Tuhan berikan melalui firman Tuhan, yaitu bisa melalui Alkitab ataupun melalui tulisan Roh Nubuat. Di situ banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena itulah firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu tidak bisa langsung berbicara kepada manusia, tetapi Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya. Dan ketika kita mau membaca firman itu dan kita mau untuk mempraktekannya, Tuhan akan memampukan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mau untuk belajar dan mau untuk berusaha. Dan biarlah dari segala hal itu kita izinkan supaya Tuhanlah yang memproses diri kita, Tuhanlah yang memurnikan diri kita. Dan di sini dikatakan, Ia tidak mau meraba-raba keberhasilan dari usaha kita yang jujur. Janganlah sekali saja memikirkan tentang kegagalan. Jadi seringkali kita merasa seperti Musa, kita merasa diri kita ini tidak mampu. Kita merasa bahwa kita ini tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Tetapi kita harus tahu ini bukanlah pekerjaan Tuhan. Itu harus kita ingat kembali bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita satu jalan yang kita tahu dengan yakin dan percaya bahwa ini adalah jalan yang Tuhan bukakan, maka Tuhan akan memberikan 1001 cara yang mungkin di luar logika pemikiran daripada manusia. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji, kita bisa tuntut daripada janjinya. Ketika Tuhan memberikan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi bukan berarti semua yang kita harapkan itu pasti akan tercapai, karena belum tentu yang kita harapkan ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Dan di sini dikatakan, janganlah kita memikirkan sekalipun tentang kegagalan. Janganlah kita memikirkan hasil dari apa yang kita lakukan ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi baiklah kita melihat terhadap proses itu. Bagaimana kita mau bertumbuh dalam proses itu. Ketika kita mau untuk memperbaiki diri kita, kita mau untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik, maka Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Dan di sini dikatakan kita harus bekerja sama dengan Dia yang tidak mengenal kegagalan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sempurna.
Dia itu tidak mengenal kegagalan dikatakan. Jadi kita harus bekerja sama dengan Dia. Kita harus betul-betul mengenal siapa Tuhan kita, dan kita juga harus mau untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Dia adalah pemimpin kita. Jadi baiklah kita mengikuti apa yang Dia sudah tunjukkan untuk kita lakukan. Janganlah kita berbicara tentang kelemahan dan ketidaksanggupan kita. Ini adalah bukti tidak percaya kepada Tuhan, suatu penyangkalan terhadap sabdanya. Jadi bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengutamakan atau membicarakan terhadap kelemahan ataupun ketidaksanggupan kita. Baiklah kita lupakan segala kelemahan kita dan kita memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita, dan janganlah kita terpaku terhadap kelemahan-kelemahan itu. Tetapi ketika kita mau berusaha, pasti Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Dan ketika di sini dikatakan kelemahan dan ketidaksanggupan yang selalu kita bicarakan ini adalah bukti ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Bagaimana kita tidak percaya bahwa Tuhan itu dapat bekerja dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa bila kita bersungut karena beban-beban kita atau menolak tanggung jawab yang diletakkan di atas bahu kita, sebenarnya kita mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang kejam, bahwa Ia menuntut apa yang tidak bisa diberikan kuasa kepada kita untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh karena beban yang mungkin kita pikul dalam pekerjaan kita ataupun dalam segala pelayanan kita. Ketika kita bersungut-sungut atau dikatakan menolak tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka di sini adalah dikatakan kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kejam, yang hanya menindas dan tidak memberikan kepada kita sebuah kemampuan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih. Dia tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang di luar kapasitas kita. Tetapi ketika Tuhan sudah izinkan, berarti Tuhan melihat bahwa kita itu adalah mampu. Tetapi hanya kita saja sering merasa diri kita ini tidak mampu. Dan di saat itulah dikatakan kita memerlukan adanya juru selamat itu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang Ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar, karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Jadi bagaimana di sini Tuhan sendiri yang mengatakan melalui firman-Nya. Seringkali Tuhan itu memilih manusia yang paling hina, manusia yang betul-betul tidak mempunyai talenta yang berlebih. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan mengembangkan talenta yang sedikit itu. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada manusia yang hina itu, dikatakan disitulah kuasa Tuhan akan terlihat. Bukan karena kemampuan manusia itu, ataupun kepintaran, ataupun intelektualnya yang tinggi, tetapi karena kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan orang itu. Dan dari situlah dikatakan bahwa kuasanya dapat dinyatakan terhadap manusia. Jadi bagaimana mungkin kita adalah orang yang lemah itu, bagaimana Tuhan mau memakai kita dalam setiap pekerjaan kita, supaya kita boleh menjadi saksi atas kebaikan daripada Tuhan itu. Dan di saat itulah kita harus mau mempunyai kerjasama, yaitu kita mau untuk menjadi teman sekerja daripada Tuhan itu. Kita mempunyai ukuran kita, dan dengan ukuran itu kita mengatakan satu hal sebagai besar dan hal yang lain sebagai kecil. Tetapi Tuhan tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Jadi di sini dikatakan bahwa seringkali kita ini mempunyai takaran kita sendiri. Seringkali kita mempunyai ukuran yang kita sudah patenkan dalam kehidupan kita. Kita mengukur bahwa kita ini mampu dan orang lain tidak mampu. Dan di sini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak mengukur orang menurut ukuran daripada kita. Tuhan mempunyai ukurannya sendiri. Dan ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada orang itu, berarti orang itu Tuhan lihat adalah mampu. Sama seperti Tuhan percayakan kepada kita. Apapun pengalaman dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah yang Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tidaklah menjadi kewajiban kita untuk menghakimkan atas talenta kita sendiri atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan Tuhan, memikulnya demi namanya dan senantiasa datang kepada Dia untuk berteduh. Jadi bagaimana di sini dikatakan
tidaklah kewajiban kita untuk memilih pekerjaan kita atas talenta kita. Itu bukanlah kapasitas kita, tetapi itu adalah kapasitas Tuhan. Jadi bagaimana itu bisa menjadi kapasitas Tuhan ketika kita mau memilih untuk menyerahkan segala pilihan kita itu hanya kepadanya. Bagaimana kita mau untuk bertanya dulu kepada Tuhan, apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita melakukan apa yang kita rasa ini adalah pekerjaan Tuhan, tetapi itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi baiklah, setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, kita selalu tanyakan kepada Tuhan, apakah ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa demi namanya dan senantiasa kita harus datang kepadanya untuk berteduh. Bagaimana seringkali kita mungkin merasa lelah, kita mungkin merasa kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi seperti di sini dikatakan, kita mempunyai tempat untuk berteduh, kita mempunyai tempat untuk bersandar bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Apapun pekerjaan kita, Tuhan dimuliakan oleh pelayanan dengan segenap hati dan sukacita. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan pun mengatakan, apapun pekerjaan kita, ketika kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan sukacita kita mau melakukannya, maka itu adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Tetapi ketika pekerjaan Tuhan sekalipun kita lakukan dengan bersungut-sungut, itu adalah merusak daripada citra Tuhan, karakter Tuhan itu. Karena kita tidak bisa menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur, bersukacita bahwa ia dianggap berharga untuk menjadi pekerja bersama-sama dengan dia. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 278 dan 279. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita akan bersukacita dan dianggap berharga kalau kita mau menjadi pekerja-pekerja bersama dengan dia. Ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita mau untuk menjadi pekerjanya, maka kita akan merasakan kuasa yang luar biasa. Karena kita akhirnya mempunyai berbagai pengalaman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu bukanlah suatu hal yang kita bisa terima karena orang lain yang menceritakan, tetapi kita harus mengalaminya melalui pengalaman kita sendiri. Oh, begitu senang Kristus menerima setiap manusia yang menyerah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam persatuan dengan Ilahi, supaya dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Jadi bagaimana di sini yang terakhir dikatakan bahwa Kristus itu begitu senang ketika ada manusia datang kepadanya dan menyerahkan dirinya kepadanya. Sehingga dengan menyerahkan diri kepadanya, di sini dikatakan bahwa dia akan membawa kita ke dalam persatuan dengan Ilahi, supaya dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia daripada kasih itu. Bagaimana Tuhan akan menggunakan diri kita ini untuk menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Bagaimana mungkin dunia saat ini tidak mengenal dia, tetapi melalui kehidupan kita, ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan kita, Bapa kita, kita boleh menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Dan apakah kita mau untuk menerima daripada kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, ataukah kita mau menyia-nyiakan kasih daripada Tuhan itu, kesempatan daripada Tuhan itu. Dan baiklah, ini boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan biarlah bacaan yang begitu indah ini boleh menjadi berkat bagi saudara yang ada di rumah dan juga bagi saya secara pribadi. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.